siswa Bantara yang bernama Hana dari kelas 11-2. Oke, pertanyaan yang pertama, menurut Kakak Hana, apa saja hak yang didapatkan setelah menjadi Bantara? Kalau misalnya hak yang aku dapetin tuh bisa dapat kepercayaan dari guru-guru, dari kakak-kakak pembimbing pramuka juga, karena setelah menjadi Bantara itu aku bisa dapat banyak kepercayaan buat ngajarin kalian, buat ngasih materi. Terus dapat dapat juga kegiatan-kegiatan seru gitu, ikut kegiatan seru kayak nanti kalian kan ada kemah, itu aku bisa ikut kegiatan itu dan bisa refreshing juga. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua, bagaimana Kakak Hana memanfaatkan hak tersebut dalam kegiatan pramuka? Kalau aku manfaatin hak itu tuh karena aku dapat hak kepercayaan, berarti itu aku merasa kayak aku udah bisa nunjukin ke guru-guru kalau misalnya aku bertanggung jawab. Terus juga aku bisa lebih aktif juga dalam banyak kegiatan karena di sekolah ini kan yang dinilai bukan dari akademis doang, tapi juga seberapa aktifnya kita dalam beberapa kegiatan sekolah. Oke, lanjut pertanyaan yang ketiga, apa kewajiban utama seorang Bantara yang harus selalu dijalankan? Jadi kewajiban seorang Bantara itu adalah nepatin dasar Dharma Mati Satya. Seperti sebelum kita jadi Bantara kan kita dilantik. Terus kita tuh sebelum dilantik kita udah harus menyebutkan Trisatya, di mana itu sebagai janji kita sebagai Bantara yang emang harus kita pegang teguh gitu loh. selanjutnya. Pernah nggak sih kakaknya mengalami kesulitan dalam menjalani kewajiban sebagai Bantara? Kalau kesulitan pastinya ada banyak. Kesulitannya tuh salah satunya tuh kalau misalnya buat jagain kalian kan kalian tuh ada banyak. Terus kita Bantaranya juga kadang kan yang jaga cuma bisa 6 orang, 7 orang gitu. Jadi kesulitannya buat ngejaga aja. Terus ngebagi waktu sih kalau misalnya buat kayak jadwal-jadwal lain kan misalnya kayak ada kan sekarang kita ada P7 jadi buat latihan P7 terus kayak kalau misalnya ada ulangan di hari Kamisnya kan pramuka dia diadain di hari Rabu jadi susah aja ngatur jadwal. Lanjut, lalu mengapa penting bagi Bantara untuk menggunakan hak sama kewajiban? Karena hak sama kewajiban itu kan harus dijalani secara bersamaan. Karena kalau misalnya kita ngejain hak aja itu nggak adil kan. Hak sama kewajiban tuh harus dijalani secara bersamaan sih. Sekian wawancara dari kami. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi ini saya sedang bersama Pastor Habel Jadera. Saya mau mewawancarai Pastor Habel terkait tentang hak dan kewajiban di dalam gereja maupun di dalam agama. Selamat pagi Romo. Selamat pagi. Jadi saya ingin mewawancara Romo. Saya punya beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa itu hak dan kewajiban menurut agama? Yang kedua, bagaimana agama mengajarkan keseimbangan hak dan kewajiban dan bagaimana menghadapi orang yang menuntut hak tanpa kewajiban dalam agama. Kemudian yang ketiga, bagaimana peran agama dalam keseimbangan hak dan kewajiban, dan yang terakhir pesan untuk generasi muda agar mau menjalankan hak dan kewajiban dalam agama. Baik, pertama-tama saya Pastor Habel Jadera dari Keuskupan Bogor ingin memberikan satu pengertian mengenai hak dan kewajiban seperti yang ditanyakan. Hak dan kewajiban semua umat beriman, khususnya bagi umat beriman Katolik itu pertama-tama kita memperoleh hak untuk memperoleh yang namanya pelayanan sakramental dalam gereja. Sebagai seorang Katolik, maka kita juga memperoleh hak untuk memperoleh pelayanan sakramen baptis, ekaristi, penguatan, perkawinan, anak sakit, dan lain-lain. Tetapi di samping hak-hak tersebut ada juga kewajiban, dan ini yang menjadi sangat penting. Kewajiban pertama ialah kewajiban kita untuk menunaikan tugas utama seorang Kristiani, yaitu mematahkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamatan. Tetapi kewajiban yang lain adalah untuk mencintai dan mengasihi orang lain sama seperti Tuhan mengasihi kita. Jadi itu yang paling penting. Bagaimana? Kalau ditanya bagaimana menghadapi orang-orang yang lebih menuntut hak, ya kita hendaknya mengingatkan selalu bahwa seperti apa yang Tuhan sampaikan, berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan berikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Maka bagi anak muda, pesan Romo lebih banyak memenuhi kewajiban daripada menuntut hak. Kita lebih baik mencintai, mengasihi,
mengatakan, kita kasih tahu kepada sama daripada hanya menuntut hak harus begini, harus diberi ini, harus diberi, lebih memberi daripada. Baik Romo, terima kasih untuk nasihatnya. Terima kasih juga Romo untuk waktunya saya boleh wawancara sama Romo. Sama-sama. Terima kasih Romo, semoga Tuhan berkati. Amin. Amin.